Hai, gua Hafiz. Jadi di video ini gue mau nunjukin ke kalian mouse yang baru aja gue beli. Namanya itu Vantex Helix XD3. Mouse ini tuh baru aja gue beli karena kebetulan gue butuh di kantor. Sama gue sebenarnya kena racun dari youtuber-youtuber di Indonesia kayak Bang Ocha, Bang Louis, Bang Tommy, sama masih banyak lagi yang lainnya. Menurut review mereka, mouse ini tuh udah bagus banget. Dari beratnya udah cukup ringan, sama koneksinya itu udah dua koneksi, bisa kabel sama bisa wireless, dan wirelessnya pun udah pakai dongle, jadi nggak mungkin ada delay. Untuk custom mouse ini sendiri, gue ngambil tema dari game FPS yang sering gue mainin bareng teman-teman gue, namanya itu Rainbow Six Siege. Gue gak tahu di Indonesia rame apa enggak, tapi setahu gue di luar itu cukup rame. Jadinya gue ambil dari salah satu skin di game ini, namanya itu Black Ice. Jadi Black Ice ini tuh skin rare di game ini, dan gue kepikiran untuk mengimplementasikan skin Black Ice ini ke mouse yang akan gue custom ini. Untuk alat yang gue pakai ada obeng, ampas dengan grid 240, 600, sama 800, hot air gun, Pilox Premier, Pilox warna Tosca 322, Black 109, sama top coat flat clear 2K01A yang semuanya itu dari Pilox Samurai. Ini DIY semacam holder gitu buat ngeringin part yang udah dipilok. Stiker Oracle dari Dotivity yang kegunaannya akan gue kasih tahu nanti. Hasil cuttingannya cakep sih. Terus masking tape atau lakban kertas, lap microfiber, dan tentunya cutting mat biar meja gue nggak rusak. Hal pertama yang gue lakukan yaitu pakai hot air gun buat ngelepas mousefit. Gue pakai hot air gun karena lem yang ada di mousefit akan jadi mudah copot, nggak ada bekasnya, dan kalau lemnya masih bagus bisa dipasang ulang. Kalau udah mulai berasa panas, bisa mulai dicongkel pakai apapun yang tipis. Lihat kan, nggak ada bekas lem yang nempel. Terus lanjutin aja sama mousefit yang lainnya, kayak di bawah sama di tengah. Gue sekalian copot stiker produk gitu di bawahnya, biar permukaannya sama semua, yaitu bahan plastik si mouse-nya. Jumlah baut yang ada di sini yaitu 4, 2 atas dan 2 bawah. Tinggal copot aja bautnya, terus simpan bautnya di tempat yang mudah dihafal. Contohnya kalau gue ditutup tempat obeng yang bening kayak gini. Kalau udah lepas bautnya, bunyinya bisa dilepas tapi harus pelan-pelan, karena baterai mouse biasanya ada di bagian atas. Kabel baterainya tinggal dicabut aja pelan-pelan dari PCB, dan PCB bisa dicabut setelah semua bautnya dicopot. Di mouse ini ada PCB kecil dekat scroll wheel yang fungsinya itu ngasih lampu RGB ke scroll wheel. Jadi hati-hati aja jangan sampai hilang. Untuk baterai yang ada di bagian atas, tinggal ditarik aja biar copot, karena cuma pakai lem atau semacam double tape gitu. Untuk bagian atas mouse ini bisa dibongkar beberapa part seperti part logo, side button, DPI button, dan tentunya klik button. Karena gue lihat part logo dari Vantex itu bahannya plastik dan tembus pandang, makanya gue pakai amplas dengan grid 240 buat ngilangin logo Vantex yang ada. Pelan-pelan tapi pasti, cat plastiknya akan kelupas dan logo Vantex-nya bisa hilang. Bagian tembus pandangnya bisa sebesar ini setelah kalian amplas, karena ya bahan dasarnya itu ya memang tembus pandang. Disinilah kegunaan stiker Oracle yang tadi gue beli. Logo Vantex-nya gue ganti dengan logo Black Ice seperti yang ada di in-game R6. Kalau ukurannya udah pas, gue nggak lanjutin tempel stikernya, tapi gue lanjutin amplas pakai grid yang lebih tinggi, yang 600 sama 800 tadi. Dan karena 240 tadi baru di bagian part logonya aja, makanya gue lanjutin 600 sama 800 itu di part-part mouse yang lainnya. Setelah di amplas pakai grid 600 dan 800, jangan lupa untuk dilap pakai microfiber biar kelihatan bagian mana yang masih belum kena amplas yang rata. Lalu tinggal pasang masking tape di bagian yang gak mau kemasukan Pilox, kayak bagian yang nyambungin antar part, sama bagian yang emang gak mau kena Pilox aja.
Pasang masking tape itu butuh waktu, jadi santai aja. Terus kalau udah ketutup semua, tinggal lanjut ke part yang paling seru, yaitu ngewarnain pakai pilox. Pilox yang pertama dipakai tentunya pilox primer. Kegunaannya itu buat pilox warna lebih nempel di bagian plastik yang ada di amplas. Jangan lupa kocok dulu sebelum dipakai. Terus tinggal semprot deh. Jangan lupa pakai pelindung tangan sama masker kalau nggak mau tangannya kotor sama nggak kuat sama bau piloxnya. Dikasih jarak antara semprotan pilox sama partnya biar butiran piloxnya nggak ngegumpal dan bikin hasilnya nanti jelek. Untuk pilox primer ini gue pakai 2 layer yang artinya ada waktu jeda di antara semprotan. Untuk waktu kocok, jeda waktu antar layer sama jarak pilox dan part yang mau disemprot, semuanya ada tata cara pemakaiannya yang tertulis di pilox. Karena di situ tertulis jeda 30 menit, jadi gue nunggu 30 menit untuk layer selanjutnya. Gue skip video step dari layer kedua, karena sama aja kayak layer pertama. Lanjut ke pilox warna, gue pakai pilox hitam khusus untuk bagian logo. Karena ada bagian yang amplasnya kelebihan, makanya gue tutup pakai pilox hitam biar nggak tembus RGB-nya. Untuk warna hitam di bagian logo ini, gue pakai 3 layer biar makin yakin nggak ada bagian yang bocor dari lighting RGB nanti. Step selanjutnya karena warna paling terang di skin Black Ice itu putih, makanya gue pakai pilox putih untuk semua part mouse ini. Untuk layer pertama, pasti masih ada warna dasar atau warna sebelum karena pilox putih. Makanya pilox putihnya gue kasih 3 layer biar semua part ketutup dan rapih nanti hasilnya. Untuk layer pertama, hasilnya kayak gini. Dan layer ketiga, hasilnya kayak gini. Pilox warna selanjutnya yang gue pakai adalah Tosca, karena itu warna dominan selanjutnya yang ada di skin ini. Dan tantangan buat gue itu ada di bagian pas bikin gradasi dari putih ke Tosca dan Tosca ke hitam. Karena ini hal baru banget buat gue, jadinya masih ragu-ragu dan masih takut salah. Pas lihat hasilnya sih gue cukup puas buat orang pertama kali bikin gradasi, apalagi pakai pilox. Sorry pas bagian pilox gradasi warna hitam, kualitas videonya memburuk dikarenakan hal berikut. Ya udah. Jadinya lanjut besok aja. Lalu tantangan selanjutnya adalah ngebuat motif marble. Gue nemu caranya di internet, yang paling mudah itu ya lecek yang kresek, terus semprot pakai pilox warna yang kalian butuhin. Tinggal semprot ke kresek, totol, semprot lagi, totol lagi, dan seterusnya sampai kalian puas sama hasilnya. Setelah puas sama hasil warna dan totol-totolnya, tahap terakhir adalah pakai pilox top coat. Pertama itu ada nozzle atau pencetan yang warna merah yang harus ditekan biar campuran di dalamnya itu kecampur. Terus dikocok, semprot aja, terus kocok dan semprot aja pakai nozzle yang warna putih satunya. Tapi kayaknya karena gue lagi sial, unit yang gue punya ini keras banget buat ditekan. Pas gue paksa tekan, malah patah si besi nozzle-nya. Jadinya nggak bisa dipakai deh piloxnya. Hilang dah duit gue percuma buat pilox ini. Akhirnya gue ganti pakai top coat 128A, tetap merek Samurai juga, yang gue pakai di project mouse punya temen gue sebelumnya. Kalau kalian belum nonton videonya, video ada di card di atas ya. Tinggal semprot-semprot aja, jangan lupa udah kocok dulu, kasih jarak, sama kasih beberapa layer, biar yakin udah ketutup pakai top coat semuanya. Kalau udah kering semuanya, tinggal lepas-lepasin aja masking tape-nya dan dibuang deh. Lanjut balikin part-part yang lepas kayak plastik sensor sama buat on off. Pasang PCB-nya, terus dikasih baut atas sama bawah dan PCB kecil yang ada di scroll wheel. Pasang-pasangin part yang bisa disambung lagi kayak button DPI, klik kiri dan kanan, set button, dan yang paling penting juga yaitu bagian logo. Lihat dong hasilnya, cakep kan? Jangan lupa pasang baterai di PCB, terus tinggal dibuat aja bawahnya. Tadi gue mau pasang si stiker tulisan Hellos XD3 nya, tapi karena udah nempel, jadi gue copot aja. Mousewitnya untung masih nempel, jadi gue pakai yang lama aja. Sayang kalau pakai mousewit yang baru. Dan ini adalah Vantex Hellos XD3 Custom Black Ice version.
Muter di gua. Oh, tujuan. Waduh. Gagal bentukan. Kurang cepat. Mati di shotgun. Mati dong. Termite di atas. Apa ya? Ini temennya jago juga. Ah. Lol. Jadi, gimana hasil custom mouse ini? By the way, terima kasih udah mampir ke video ini. Jangan lupa buat komen, share, like, dan subscribe buat kasih dukungan ke channel gua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.